Ada ratusan kebiasaan buruk dan ratusan cara untuk menghentikannya. Sebagian besar Anda dapat mengambil pendekatan dengan berpikir sehat dan menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Membangun kebiasaan baru untuk berubah lebih baik bukanlah hal yang sulit jika Anda sungguh-sungguh menginginkannya. Berikut beberapa tips cara mengubah kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baru untuk berubah lebih baik. Tonton sampai akhir untuk mendapatkan manfaat yang utuh. Berikut beberapa kebiasaan buruk dan cara mengubahnya. Yang pertama, membual, bicara melebih-lebihkan, bahkan omong kosong, tidak sesuai atau tidak seindah apa yang dikatakan kenyataannya. Jika membual adalah salah satu kebiasaan buruk Anda bisa merasa tidak aman. Orang lain akan tidak menyukai Anda, bahkan mereka bisa menjauhi Anda. Orang lain merasa tidak enak, dan mereka dapat membenci Anda. Cara merubah, Anda bisa mengatasi kebiasaan buruk ini jika Anda berhenti beberapa detik sebelum berbicara. Beri diri Anda waktu untuk memikirkan orang lain, dan bagaimana respon dan dampak ucapan Anda saat mereka mendengarnya. Pikirkan apakah Anda perlu menceritakannya kepada mereka atau cukup kepada diri Anda sendiri. Kebiasaan buruk yang kedua, menjatuhkan nama baik orang lain. Menceritakan hal buruk tentang orang lain yang dapat menjatuhkan nama baiknya, ini membuat orang lain tidak nyaman, bahkan dapat merasa sakit hati terhadap Anda. Hentikan. Kebanyakan orang sangat tidak menyukai namanya dijatuhkan, baik di depannya maupun di belakang. Misalnya dalam pergunjingan. Hentikan kebiasaan buruk ini. Cara merubahnya, jika memang harus diceritakan, misalnya sebagai contoh untuk memperjelas suatu paparan, maka ceritakan tanpa menyebutkan nama dan identitas lainnya. Jadi yang diutamakan adalah mengambil hikmah dari cerita itu, bukan menyebarkan siapa nama orang itu. Yang ketiga, kebiasaan mengumpat. Bagi sebagian orang, mengumpat dianggap hal biasa. Meskipun demikian, tetap saja mengumpat itu hal tidak baik, harus dihentikan. Mengumpat biasanya menggunakan kata-kata buruk. Jika menggunakan kata-kata baik, namanya bukan mengumpat, tapi memuji. Hentikan kebiasaan mengumpat, karena orang lain pasti tidak senang menerima umpatan-umpatan itu. Cara merubah agar tidak lagi memiliki kebiasaan mengumpat, hal pertama yang harus dilakukan adalah memperhatikan. Setiap kali Anda mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, masukkan uang ke dalam toples. Bahkan itu uang yang Anda alokasikan untuk kesenangan. Misalnya untuk jalan-jalan. Masukkan ke dalam toples, dan setiap ada kata-kata yang tidak baik, ada umpatan, Anda memasukkan lagi uang ke dalam toples. Di sini akan menumbuhkan kesadaran Anda bahwa dengan mengucapkan kata tidak baik itu, maka uang Anda akan semakin berkurang dan memenuhi toples. Lakukan ini setiap kali Anda mengumpat, maka kesadaran Anda akan terbangun untuk membangun kebiasaan baru, yaitu berkata-kata yang baik. Yang keempat, tukang gosip. Menggosip menjadi kebiasaan buruk bagi sebagian orang. Semakin banyak bahan gosip, maka semakin seru obrolan. Diskusi yang menarik bagi para penggosip adalah kabar buruk tentang orang lain. Urusan orang lain menjadi topik utama. Jika sedang tidak ada cerita tidak baik pun, mereka akan menciptakan cerita itu agar tetap seru dalam menggosip. Ubahlah dengan cara, para penggosip dapat menghentikan kebiasaan buruk dengan menemukan minat baru untuk dipikirkan dan dibicarakan. Carilah topik-topik lainnya tentang hobi atau kegiatan menarik lainnya, selain membicarakan urusan orang lain. Hindari mengisi waktu luang dengan berkumpul tanpa ada tujuan baik, karena nantinya akan terbawa pada diskusi tentang urusan orang lain, yaitu gosip. Yang kelima, menunda. Menunda karena malas, bukan karena ada hal lain yang harus diprioritaskan. Ini merupakan kebiasaan buruk yang sering diulang-ulang, padahal sangat merugikan. Pekerjaan dapat menumpuk dan lambat diselesaikan akibat sebuah penundaan. Anda akan kehilangan banyak waktu produktif dengan kebiasaan menunda ini. Cara merubahnya, setiap Anda melakukan penundaan karena malas, berikan hukuman pada diri sendiri dengan menghilangkan kesenangan. Misalnya Anda suka minum kopi. Karena menunda, maka Anda tidak minum kopi dalam satu waktu. Pagi hari menunda, maka pagi itu tidak perlu minum kopi. Sekian sharing saya hari ini. Semoga selalu mendapat manfaat.